Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya di video saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rifik Sanurrahim dengan NIM 23050909092. Kemudian di sini saya juga memiliki beberapa rekan-rekan kelompok. Yang pertama yaitu ada Pameran Maplas Diatur dengan NIM belakang 091, Aji Suryo Lesmonon dengan NIM belakang 108, dan Egi Diah Rimosan dengan NIM belakang 103. Nah, dalam video ini saya akan memaparkan hasil dari proyek akhir mata kuliah manajemen jaringan komputer. Proyek ini didasarkan pada sebuah topologi jaringan dengan beberapa segmen terpisah. Konfigurasi awal dapat dilakukan dengan static routing, namun metode ini memiliki kelemahan, yaitu tidak scalable jika jaringan berkembang dan tidak tahan terhadap gangguan. Oleh karena itu, tujuan utama yang saya tetapkan untuk proyek ini adalah tidak hanya sekadar menghubungkan jaringan, tetapi membangun sebuah infrastruktur yang efisien, otomatis, dan resilient. Untuk mencapainya, saya mengimplementasikan dua teknologi utama, yaitu Dynamic Routing, menggunakan OSPF untuk otomasi rute antar router, dan DHCP Server untuk otomasi konfigurasi pada sisi klien. Nah, ini adalah topologi jaringan tugas akhir saya. Sini saya akan menjelaskannya ya. Jadi pada jaringan ini itu memiliki tiga router mirkotik. Yang pertama itu ada RB1 yang bertindak sebagai edge router atau gerbang utama ke internet. Kemudian ada RB2 sebagai gateway untuk jaringan A dan RB3 sebagai gateway untuk jaringan B. Masing-masing jaringan klien memiliki subnet yang berbeda yang membuat peran routing menjadi sangat krusial. Selanjutnya, saya akan menunjukkan bagaimana konfigurasi ini diimplementasikan langsung di dalam router. Nah, konfigurasi inti saya bagi menjadi dua bagian utama, yaitu routing dinamis dan manajemen klien. Yang pertama itu ada Dynamic Routing OSPF. Kita mula-mula akan pergi dahulu ke Mikrotik RB1. Pertama, kita akan pergi ke routing ke OSPF, lalu di tab Neckboard. Nah, seperti yang terlihat pada Mikrotik RB1 ini, ia telah berhasil membentuk pertemanan dengan status full. Status full ini menandakan mereka telah berhasil bertukar seluruh informasi database topologi dan siap menghitung rute terbaik. Lalu kita akan pergi ke bagian IP routing. Nah, ini semua adalah bukti bahwa OSPF telah bekerja sepenuhnya. Tabel routing ini diisi secara otomatis. Rute menuju jaringan 10 dan 20 dan memiliki flag DAO di sini, yaitu Dynamic Active OSPF. Artinya, kita tidak perlu lagi menghafal atau memasukkan rute ini secara manual. Nah, untuk akses internet sendiri, saya hanya perlu memasang satu static default route di RB1. Kemudian dengan fitur OSPF, originate default informasi rute ke internet ini secara otomatis disebarkan ke semua router di lain jaringan. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai DHCP untuk klien. Sebelumnya kita akan pindah ke dulu di konfigurasi Mikrotik RB2. Pertama-tama kita akan pergi ke IP, kemudian ke DHCP server. Nah, jika teman-teman lihat di sini, untuk efisiensi daripada mengatur IP di setiap klien secara manual, saya mengaktifkan DHCP server di RB2 untuk melayani jaringan A. Di sini kita bisa lihat buktinya di tab Lists. Nah, PC1 telah berhasil meminjam atau mendapatkan list alamat IP. Dalam kasus ini 192.168.10.2 secara otomatis. Selain IP, server ini juga memberikan informasi gateway dan DNS sehingga konfigurasi di sisi klien menjadi zero touch atau tanpa perlu diatur sama sekali. Nah, kemudian kita akan pergi ke bagian pengujian dan pembuktian. Sekarang mari kita buktikan bahwa keseluruhan sistem ini bekerja dengan baik. Mari kita pergi ke PC1. Nah, di PC1 ini kita akan langsung mencoba untuk ngeprint IP yang ada di dalam PC1 kita, yaitu dengan cara IP config all. Nah, jika teman-teman lihat IP address, subnet max, default gateway, DHCP server, dan server semua ini adalah hasil dari DHCP yang telah kita konfigurasi tadi. Selanjutnya, untuk melihat bagaimana paket data berjalan, saya akan menggunakan perintah threshold. Threshold ini akan menunjukkan setiap lompatan yang paket lalui. Mari kita coba. Nah, bisa kita lihat dari PC1, paket pertama kali menuju gateway di RB2.
yaitu 192.168.10.1. Kemudian oleh OSPF dilempar ke root utama RB1 yaitu 192.168.3.1 dan akhirnya keluar melalui gateway internet 192.168.1.3. Ini adalah visualisasi sempurna dari cara kerja routing kita. Nah, terakhir sebagai pembuktian pamungkas dari kehebatan OSPF, saya akan simulasikan apa yang terjadi jika salah satu jalur putus. Mari kita beralih ke Mikrotik RB1. Kita ke bagian interface dan kemudian kita pilih mungkin interface menuju ke RB2, yaitu Ether3 ke RB2 dan kita disable. Lalu kita akan buka ke bagian IP routing. Nah, di sini terlihat ya bahwa dynamic routing dari A yang menuju ke RB2 itu telah hilang atau dengan kata lain tidak ada. Ini seperti ibaratnya kabelnya itu kita cabut. Nah, ini terjadi karena OSPF secara cerdas mendeteksi ada jalur yang mati dan langsung memperbarui petanya. Jika jalur ini saya aktifkan kembali, kita enable lagi. Kita akan pergi ke root bagian sini. Sebentar kita tunggu beberapa menit mungkin. Kita tunggu. Roots. Nah, IP yang menuju ke RB2 itu akan muncul kembali. Inilah kekuatan relisiensi dari routing dinamis. Nah, kesimpulannya, proyek ini berhasil mengimplementasikan sebuah jaringan fungsional yang dibangun di atas prinsip-prinsip modern, otomatisasi dengan DHCP, serta skalabilitas dan relisiensi dengan routing dinamis OSPF. Proyek ini memberikan pelajaran berharga bagi saya, bukan hanya dengan cara konfigurasi, tetapi juga pentingnya perencanaan, metodologi troubleshooting yang sistematis, dan bagaimana teknologi-teknologi ini bekerja sama untuk menyederhanakan manajemen jaringan yang kompleks. Demikian paparan dari proyek akhir dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.